Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025, fenomena pengibaran bendera One Piece oleh sebagian masyarakat menjadi sorotan publik bahkan viral. Bendera bajak laut dari serial anime dan manga Jepang berjudul One Piece tersebut dikibarkan di berbagai tempat, mulai dari pagar rumah, perahu kayu hingga mobil truk. Fenomena ini mengundang pertanyaan apa arti mengibarkan bendera One Piece, serta bagaimana dampaknya dalam konteks hukuman dan penghormatan terhadap simbol negara. Bendera One Piece yang viral di masyarakat merupakan bendera milik kru bajak laut topi Jeremy yang dipimpin oleh karakter utama animasi tersebut, yakni Monkey D. Luffy. Dilansir dari onepiece.fandom.com, bendera yang dikenal sebagai Jolly Roger ini adalah lambang utama kru bajak laut dalam dunia fiksi One Piece. Dalam versi yang paling populer, bendera tersebut menampilkan tengkorak manusia di atas dua tulang bersilang, desain klasik yang mencerminkan simbol bajak laut. Lebih dari sekedar tanda bahaya, Jolly Roger dalam serial One Piece memiliki makna yang lebih dalam. Setiap versinya mencerminkan nilai dan karakter masing-masing kapten bajak laut. Misalnya bendera Jolly Roger topi Jeremy yang dikibarkan oleh kru Luffy bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan persahabatan. Dalam dunia animasi One Piece, beberapa tokoh bahkan menjadikan Jolly Roger sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan absolut dan penindasan. Di beberapa cerita, simbol ini juga dipakai untuk menandai wilayah kekuasaan, bentuk proteksi atau kritik terhadap dominasi pemerintah dunia. Di dunia nyata, pengibaran bendera One Piece belakangan ini dipandang sebagai bentuk ekspresi masyarakat, baik sebagai penggemar budaya pop maupun sebagai bentuk kritik terhadap kondisi sosial dan pemerintahan. Namun, menurut peneliti kebijakan publik Riko Noviantoro, masyarakat tetap perlu memahami batasan hukum yang berlaku dalam menggunakan simbol, terutama saat momen kenegaraan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengatur teknis pengibaran bendera negara, termasuk posisi dan perlakuan terhadap merah putih. Jika dikibarkan berdampingan dengan bendera lain, maka merah putih harus berada di posisi tertinggi dan berukuran paling besar. Pasal 21 menegaskan bahwa simbol negara tidak boleh dikalahkan secara visual oleh bendera lain. Pasal 24 bahkan melarang perlakuan tidak hormat seperti merusak, menginjak, atau mencetak gambar pada merah putih. Jika pelanggaran terjadi, pelakunya dapat dijerat pasal 66 yang mengancam hukuman penjara hingga 5 tahun atau denda sebesar 500 juta rupiah bagi yang menghina bendera negara. Di sisi lain, peneliti kebijakan publik Riko Noviantoro menilai bahwa fenomena ini mencerminkan bentuk kekecewaan publik terhadap kondisi pemerintahan, bukan semata ekspresi budaya pop. Ia membandingkan fenomena ini dengan munculnya simbol Garuda Indonesia Darurat yang sempat viral beberapa waktu lalu. Riko mengingatkan pemerintah agar tidak hanya melihat ekspresi publik sebagai pelanggaran, tetapi juga sebagai masukan untuk perbaikan kebijakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.